Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau review secara singkat gimana cara menggunakan cheat sheet ini ya. Kita bakal simulasi pakai soal-soal sederhana. Di cheat sheet ini ada 4 bahasan utama ya. Yang pertama bond atau NCL, terus ada equity, IPS dan investasi. Yang masing-masing babnya ada sub pembahasannya di tiap-tiap slide. Oke. Cheat sheet ini dibuat oleh Kak Muhammad Alvan Fauzan, akuntansi 2018. Di sini ada kontaknya. Sebenarnya Kak Alvan udah bikin tutorial juga gitu di channelnya ini, tapi aku pengen nyoba jelasin ulang sambil kita ngerjain soal yang gampang-gampang, yang sederhana ya. Oke, langsung ke yang pertama. Ini soal amortisasi biasa yang penerbitan dan penjualannya di tanggal yang sama. Oke, ini ada contoh soalnya. Kita coba masukin informasinya ya. PT Bina Generasi sedang membangun lapangan olahraga dengan biaya 3,5 M dan udah dibayar di muka 500 juta, sehingga masih sisa 3 miliar. Nah, 3 miliar ini diterbitkan obligasi di tanggal 1 Januari. Oke, berarti nominalnya 3 miliar. Oke, tenornya 4 tahun semi annually setiap 1 Januari dan 1 Juli. Bunga kontraktualnya 12%, market rate-nya 11%. Oke, karena periodenya 4 tahun semi annually berarti 8 kali pembayaran. Oke, CR-nya kita sesuaikan juga 6%. MR-nya 5,5%. Oke. Periodenya kita tinggal milih ya. Di sini semi annually. Jangan lupa untuk soal yang semi annually, CR dan MR-nya perlu disesuaikan manual ya. Terus tanggalnya sama di tanggal 1 Januari 2019. Nah, udah. Jadi tabel amortisasinya kita cuman pakai sampai ke cicilan yang ke-8 ya. Sampai ini aja. Nah, ini sampai ke carrying value-nya tepat 3 miliar. Oke. Gitu aja ya yang amortisasi biasa sederhana. Nah, yang ini tuh agak berbeda karena penerbitan dan penjualan tuh tidak di tanggal yang sama gitu, di antara tanggal bunga. Nah, ini ada soalnya. Dalam rangka memperoleh dana tunai untuk membangun gudang baru tanggal 1 Oktober. Nah, obligasinya tertanggal 1 Juni, tapi dibeli tanggal 1 Oktober. Nominal 8 miliar, bunga kupon 10%, bunga pasar 9,5%, semi annually. Oke, kita pilih dulu semi annually. 8 miliar 5% sama 3,75 ya. 800. Periodenya 4 tahun ya. 2017 ke 2021, 4 tahun. Berarti 8. Karena ini selisih dari Juni ke Oktober itu kan 4 bulan ya. Berarti kita pakai periode yang disesuaikan 8 dikurang 4/6, 7,33. 4/6 dari mana? Ya, karena ini semi annually berarti pembaginya 6 bulan ya. Oke, CR-nya 5%, bunga pasarnya 9,5/2. Sorry. 4,75%. Tanggal penerbitannya 1 Juni ya, 1 Juni
2017. Tanggal penjualannya di 1 Oktober. Nah, udah selesai. Kayak gini aja ya, hampir sama kayak yang tadi. Kita cuma pakai sampai ke periode pembayaran ke 8, sampai carrying value nya di 800 juta tadi. 8 miliar ya soalnya. Oke, sorry. Nah, gini ya. Tinggal kita bikin jurnalnya ya, tergantung permintaan soal. Selanjutnya buat mencari MR baru. Di bab ini tuh sebenarnya ada 3 sebab ya kita perlu mencari MR baru tuh. Yang pertama karena ada biaya penerbitan, yang kedua karena perbedaan kurs jual, misal dijual pada kurs berapa yang enggak 100%, bisa lebih rendah atau lebih tinggi, ntar pasti ada yang beda gitu kan, PV sama kurs jualnya. Terus yang terakhir itu harga kesepakatan atau fair value aset yang diterima. Ntar ada perbedaan di sini ya. Buat yang ini aku cuman mau nyontohin yang biaya penerbitan aja ya, karena yang ini menyesuaikan soal, ntar cuman tinggal input hampir sama, cuman bedanya di sini kurs jual sama harga fair value asetnya. Buat soal yang ini 1 Januari 2019 PT siap menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Kita masukin dulu 500 juta. Semi annually juga ya. CR nya 4,5%, MR nya 5%, 10 bagi 2. Tanggal penerbitan obligasinya 1 Januari 2019. Periodenya 5 tahun ya, berarti 10. Terus di sini ada biaya penerbitannya ini 10 juta. Nah, karena kita sebagai penerbit atau debitur, kita isi di kolom yang atas ini 10 juta. Nah, ini kan udah terlihat semua ya. Jadi tanpa biaya penerbitan PV bond itu seharusnya 480 juta. Nah, karena ada biaya jadi dikurang ya, tinggal 470 juta. Terus kita hitung MR barunya dapat 5,27% ini. Ini tabel amortisasinya, kita cuma pakai sampai 2014 ini, sampai carrying value-nya sampai 500 juta. Buat yang ini sebenarnya sama, karena yang menyebabkan kita perlu nyari MR baru kan karena harga jual dan PV-nya tuh berbeda gitu. Jadi ntar bakal sama. Insya Allah nggak rumit. Selanjutnya mortgage. Di sini ada soal PT Gravity meminjam dana sebesar 500 juta dengan menerbitkan mortgage payable melalui cicilan tetap selama 10 tahun. Kita masukin 500 juta selama 10 tahun. Ini annually ya, setiap Desember. Jadi kita isi annually dengan bunga 10%. Tanggal penerbitannya sama 31/12/2019. Sama udah jadi kayak gini, kita pakai sampai 10 periode sampai carrying amount-nya habis 0. Ini cicilan tetap dengan interest expense gini dan pengurangan pokok segini. Ya udah cukup jelas ya sepertinya. Selanjutnya dividen kas. Nah, di sini kenapa ada 2 asumsi gitu? Ternyata setelah aku tanya ke Kak Alvan tadi,
ada perbedaan gitu. Jadi ada dosen yang make, kan kita tuh menghitung dividen kumulatif. Nah, berdasarkan saham preferen yang sedang outstanding. Nah, asumsi pertama kita pakai outstanding preferen di awal tahun gitu. Jadi misal saldo di 1 Januari itu ada segini, 100.000. Nah, berarti kita pakai saldo itu gitu. Padahal kita pengumuman pembagian dividennya misal di bulan Juni dan saldonya ada 200.000 di tanggal pengumuman itu gitu. Jadi kata Kak Alvan ada perbedaan asumsi di antara dosen gitu. Tapi aku mau nyontohin pakai yang asumsi ini. Kayaknya emang banyak yang dosen yang nerapin asumsi yang kedua ini, yaitu pakai pakai jumlah outstanding preferen yang terbaru pada saat pengumuman dividen. Oke, bentar dihapus dulu. Di sini pada 10 Januari 2019 PT Anugrah mengumumkan pembagian dividen sebesar 700 juta. Langsung kita masukkan. Nah, saham yang beredar ada saham biasa sebesar 4 miliar dan saham preference sebesar 1 miliar. Nah, karena ini di soal ini tidak diketahui jumlah sahamnya, lembar sahamnya sama harga parnya, berarti kita asumsiin aja ya. Misal ada 1.000 yang jumlah saham yang beredar, kita masukin berarti 4 juta. Misal harganya 1.000, berarti outstandingnya ada 4 juta. Nah, kalau gini kan pasti nilainya 4 miliar kan, sama kan. Nah, nanti kalau misal di soal diketahui nilai parnya sama jumlahnya, tinggal masukin di sini. Nah, karena ini tidak diketahui, kita asumsiin aja, yang penting nilainya 4 miliar gitu. Yang preferen sama, kita coba lebih mahal ya. Misal parnya 5.000, berarti standingnya 200.000. Nah, 1 miliar sama. Tarif preferennya 8%. Pencatatan dilakukan pada Januari 2019 dan dibayar pada 8 Februari 2019. Sebelumnya di tahun 2017 dan 2018 perusahaan belum membayar dividen, berarti ada 2 tahun kumulatif yang belum dibayar ya. Nah, buatlah hitung alokasi dividen jika sifatnya ini ada 4 ya, non kumulatif, non partisipatif, kumulatif non partisipatif, non kumulatif partisipatif, dan kumulatif partisipatif. Nah, di sini mudahnya tinggal kita pilih gitu. Kalau mau kumulatif kita iya, partisipatif misal tidak. Nah, ini bisa buat ngerjain soal nomor 2B gitu. Tinggal disesuaikan aja permintaan soal. Ini otomatis, di sininya otomatis, perhitungannya otomatis berubah sesuai yang kita pilih di sini, oke? Kayak gitu. Tinggal kita bikin jurnal sesuai perhitungan. Yang kedua, ini tuh cuman beda tipe soal aja. Kalau yang pertama, di soal udah ditetapkan totalnya. Misal ini kan sudah ditetapkan sebesar 700 juta gitu. Jadi total dividen yang akan dibagikan diketahui di dalam soal. Nah, perbedaannya di yang B ini pembagian dividen tuh pakai tarif gitu. Jadi berapa rupiah atau berapa dolar per lembar sahamnya. Jadi kita tinggal masukin di sini jumlah dividen per lembarnya. Oke. Hampir sama ya, jadi kita nggak perlu contoh. Bedanya cuma di situnya aja, ke bawahnya sama. Oke, cukup sekian. Kita lanjut di part 2.